Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sebelum terbentuk sebagai republik, Indonesia terdiri dari berbagai macam kesultanan, termasuk Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini menjadi salah satu yang terbesar dan berpengaruh di Nusantara. Kerajaan ini diketahui menganut agama Hindu. Diperkirakan kerajaan ini berkembang di tahun 400 hingga 600 Masehi dan memiliki hubungan yang baik dengan Kekaisaran Cina. Nama Tarumanegara sendiri berasal dari kata Taruma dan negara, yang masing-masing memiliki arti sendiri, yakni Taruma merupakan nama sungai di Jawa Barat dan negara berarti kerajaan. Sehingga Tarumanegara merupakan kerajaan yang berlokasikan di wilayah Sungai Taruma. Berikut fakta-faktanya. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singawarma. Awal mula berdirinya kerajaan ini dimulai dari sebuah kerajaan bernama Salakanegara yang dibangun oleh Dewa Warman dari India. Dewa Warman dapat mendirikan kerajaan tersebut karena menikahi seorang anak dari tokoh setempat bernama Aki Tirem. Dari situ, kerajaan beribu kota di Rajatapura ini berkembang pesat dan dipimpin oleh raja-raja Dewa Warma hingga tahun 362. Kemudian, Raja Dewa Warma ke-8 diketahui memiliki seorang mantu bernama Jaya Singawarma yang berasal dari India. Ia mengungsi ke Nusantara karena kerajaannya diserang sehingga membangun kerajaan barunya di tanah air dengan nama Tarumanegara. Semua pusat pemerintahan yang tadinya berada di Rajapura pun berpindah ke ibu kota Tarumanegara di Jaya Singapura. Bahkan, kerajaan Salakanegara hanya menjadi sebuah kerajaan daerah biasa. Letak dan peta. Kerajaan yang tahun berdirinya diperkirakan pada abad keempat hingga 7 ini diketahui terletak di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan wilayah kekuasaan kerajaan ini meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Silsilah Raja-Raja. Kerajaan Tarumanegara menjadi salah satu kesultanan terbesar di Indonesia. Hal itu karena sistem pemerintahannya dikelola oleh raja-raja yang ahli bidangnya. Berikut daftarnya. Yang pertama, Jaya Singawarma. Raja pertama Kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singawarma. Ia memimpin kerajaan dari tahun 358 hingga 382 Masehi. Jaya Singawarma juga berpangkat Maharasi atau pendeta suci dari India. Yang kedua, Dharmayawarman. Kursi raja kemudian diisi oleh Dharmayawarman dan memerintah di tahun 382 hingga 395 Masehi. Selama hidupnya ia memiliki 3 anak. Salah satunya adalah Purnawarma yang melanjutkan tahtanya. Yang ketiga, Purnawarman. Purnawarman menjadi raja ketiga dalam silsilah
dalam naskah Wangsakerta. Ia memimpin sejak tahun 395 hingga 434 dan membangun kota baru dengan nama Sundapura. Ia juga dikenal sebagai raja terbesar dalam perkembangan Tarumanegara. Selama memimpin, ia turut dibantu oleh adiknya Cakrawarman sebagai Panglima Darat dan Nagawarman Panglima Laut. Yang keempat, Wisnuwarman. Wisnuwarman merupakan anak dari Purnawarman. Ia memimpin dari tahun 434 hingga 455 Masehi. Saat diangkat menjadi raja, ia sempat berebut kekuasaan dengan paman Cakrawarman, tetapi gagal. Yang kelima, Indrawarman. Indrawarman menggantikan sang ayah Wisnuwarman yang meninggal dunia. Ia diketahui menjabat selama 60 tahun dari 455 hingga 515 Masehi. Yang keenam, Candrawarman. Raja Kerajaan Tarumanegara selanjutnya adalah Candrawarman. Ia memimpin dari tahun 515 hingga 535 Masehi. Dalam sebuah naskah Wangsakerta, Candrawarman sering memberikan keleluasaan kepada penguasa daerah. Yang ketujuh, Suryawarman. Suryawarman memimpin kerajaan dari tahun 535 hingga 561 Masehi. Selama memimpin, ia merombak beberapa kebijakan sang ayah, Candrawarman, dengan mengalihkan pemerintahan ke timur dibandingkan memberi keleluasaan pada penguasa daerah. 8. Kertawarman. Raja ke-8 adalah Kertawarman. Ia memimpin selama 67 tahun dari tahun 561 hingga 628 Masehi. Pada masa kepemimpinannya ia diketahui menikahi wanita dari golongan Sudra sehingga menimbulkan keributan. 9. Sudawarman. Sudawarman merupakan adik dari Kertawarman. Ia melanjutkan tahta kerajaan karena Kertawarman mandul dan tak memiliki keturunan. Masa kepemimpinannya diketahui dari tahun 628 hingga 639 Masehi. 10. Hariwangsawarman. Hariwangsawarman dibesarkan di kerajaan Pallava dengan aturan India yang keras. Dalam kepemimpinannya ia melepaskan jabatan berjaga diri dari senopati menjadi penjaga gerbang. Akibatnya ia dibunuh oleh Brajagiri. 11. Nagajawarman. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Nagajawarman yang merupakan menantu dari Hariwangsawarman. Ia menjabat dari tahun 640 hingga 666 Masehi. 12. Linggawarman. Raja terakhir kerajaan adalah Linggawarman. Masa kepemimpinannya hanya berlangsung selama 3 tahun, yakni dari 666 hingga 669 Masehi. Selanjutnya ia digantikan oleh menantunya Tarusabawa yang akhirnya mengganti kerajaan menjadi Kerajaan Sunda. Kehidupan di Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan sempat dipimpin oleh 12 raja sehingga ada banyak peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan kerajaan. Yang pertama, kehidupan sosial. Berdasarkan Prastasi Tunggu tertulis bahwa kehidupan sosial di Tarumanegara berjalan dengan baik dan teratur. Bahkan, Raja Punawarman telah memerintahkan masyarakat untuk menggali sungai Gomati sepanjang 11 km dalam 21 hari guna mencegah banjir. Selain itu ada juga aksi sosial berdasarkan kasta berupa pemberian 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Hubungan baik raja dan rakyatnya ia juga terbukti dari Prastasi Lebak di mana dituliskan Raja Purnawarman merupakan raja yang bijaksana, mulia serta berani. Menyoal agama diketahui kerajaan menganut agama Hindu aliran Wisnu. Selain itu, rakyat juga ada yang menganut agama Buddha, kepercayaan animisme dan dinamisme sehingga kerajaan ini juga masuk ke daftar kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, kehidupan politik.
Dalam kehidupan politik, Kerajaan Tarumanegara menjadi salah satu yang hebat. Sebab pemimpin kerajaan digambarkan sebagai sosok yang hebat dan gagah berani. Hal tersebut pula lah yang menjadi kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terkuat di Indonesia dengan pemimpin yang terkenal. Bahkan berita Cina menyebut kerajaan sering mengirim utusan pada masa dinasti Sui dan Tangguna menjalani persahabatan dengan negara-negara luas termasuk India. Mereka sering bertukar pemikiran termasuk agama dan budaya. Yang ketiga, kehidupan ekonomi. Pada bidang ekonomi, kerajaan ini bergantung dari bidang pertanian, peternakan, pelayaran, pemburuan, perikanan, pertambangan, dan juga perdagangan. Bukti lain juga tertulis di dalam Prasasti Tugu bahwa sistem irigasi pertanian sangat diperhatikan. Masa kejayaan. Puncak kejayaannya Tarumanegara berhasil diperoleh di masa kepemimpinan Purnawarman. Berdasarkan peninggalan prasasti, Purnawarman disebut sebagai raja yang hebat dan selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya. Penyebab keruntuhan. Keruntuhan terjadi di era kepemimpinan Linggawarman. Ia diketahui menerusak kepada menantunya yang bernama Tarusabawa. Namun Tarusabawa menilai bahwa kerajaan Tarumanegara telah kehilangan eksistensi sehingga memilih untuk memimpin kerajaan baru. Selain itu, kerajaan ini juga diketahui mendapat banyak serangan dari kerajaan Majapahit. Gempuran itu sebenarnya telah terjadi dari masa kepemimpinan Raja Sudawarman, sehingga kerajaan mengalami kemunduran. Bukti peninggalan dan sumber sejarah. Ada banyak peninggalan yang bisa menjadi bukti keberadaan kerajaan ini. Diketahui ada 7 buah prasasti batu yang ditemukan. 5 diantaranya di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. Yang pertama, Prasasti Tugu di Jakarta. Prasasti ini berbentuk lonjong seperti telur. Isinya menceritakan penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati di masa pemerintahan Purnawarman. Kini prasasti tersimpan di Museum Nasional. Yang kedua, Prasasti Muara Ciantem di Bogor. Berbentuk sama seperti Prasasti Tugu. Bukti sejarah ini ditemukan di Bogor, Jawa Barat pada tahun 1864. Namun isi dari prasasti ini belum dapat diketahui. Ketiga, Prasasti Jambu di Bogor. Prasasti yang ditemukan di tahun 1947 ini menceritakan kegagahan dari Raja Purnawarman dalam bahasa Sanskerta dan Palawa. Ada juga gambar telapak kakinya. Keempat, Prasasti Kebon Kopi di Bogor. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Palawa dan Sanskerta. Bila diartikan tertulis bahwa di sini tampak sepasang kaki gajah seperti Airawat. Gajah penguasa Taruma yang agung dan bijaksana. Yang kelima, Prasasti Cidangiheng di Banten. Bukti sejarah berikutnya tertulis dalam bentuk puisi yang kembali mengisahkan keberanian dan kehebatan Raja Purnawarman. Prasasti ini ditemukan di Sungai Cidanghiang, Lebak, Banten. Yang keenam,
Prasasti Ciratuyun di Bogor. Dalam peninggalan ini terdapat gambar telapak kaki milik dari Raja Purnawarman, lukisan laba-laba, serta huruf ikal melingkar. Prasasti menggambarkan betapa hebat dan gagah beraninya sang raja. Ketujuh, prasasti Pasir Awi di Bogor. Hingga saat ini belum ada yang mengetahui betul maksud isi dari prasasti ini. Namun, bukti yang ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi ini diketahui berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Selain ketujuh prasasti di atas, kerajaan ini juga memiliki candi peninggalan di Karawang. Candi yang terletak di Desa Segaran, Batu Jaya, Karawang ini tengah diurus menjadi cagar budaya setempat. Diketahui ada 62 situs candi dalam kompleks tersebut. Bahkan 4 diantaranya telah dipugar, yaitu Candi Blandongan, Jiwa Serut, dan Sumur. Ada juga peninggalan kerajaan Tarumanegara di sana, seperti kerangka, arca, dan batu bata. Rahayu, rahayu, rahayu.